أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا المبعوث رحمة للعالمين ناصر المظلومين والمستضعفين ربيع اليتامى والمساكين سيدنا ومولانا أبا القاسم المصطفى محمد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Sadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para habaib, para asatidz, ustadzat, ikhwani wa akhwati, Allah ujurana wa ujurakum bi syahadati sayyidina al-Khalid Ali al-Husaini al-Khamaini. Semoga Allah merahmatinya rahmatal abrar. Na'am ikhwani wa akhwati, segala puja hanya milik Allah atas segala limpahan rahmatnya sehingga malam ini kita bisa melangkahkan kaki kita di tempat ini dalam rangka kita untuk mengirimkan doa kalimat thayyibah kepada ruh al-marhum as-sayyidil qaid dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya dan menggantinya dengan yang lebih baik. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani wa akhwati, malam ini materi yang seharusnya saya bawa malam ini jauh-jauh hari, namun saya harus menggantinya dengan materi yang baru karena bertepatan dengan hari-hari duka belakangan ini. Kita harus melihat dan menyaksikan di depan mata kita kehilangan sosok, kita kehilangan Sayyidul Qaid, Naibul Imam. Namun banyak pelajaran yang akan bisa kita petik di balik syahadahnya beliau. Ternyata ini pelajaran salah satunya adalah ternyata perspektif kita, dugaan kita kan terbayang tuh sebelum beliau syahid jauh-jauh hari, mungkin bertahun-tahun, bahwa Sayyid Ali Khamenei ini adalah Sayyidul Qaid yang terakhir, Naibul Imam yang terakhir, dengan berbagai macam bukti bahwa yang akan memberikan rayah ini, panji ini, estafet ini kepada Al-Imam Sahib Al-Asri wa Zaman langsung adalah ciri-cirinya persis yang dimiliki oleh As-Sayyidul Qaid. Artinya apa ikhwani wa akhwati? Pelajarannya adalah kita itu tak pantas dan tak elok rasanya ikut campur dalam urusan Allah. Buktinya apa? Ini yang terngiang-ngiang di hadapan kita itu berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini adalah yang terakhir. Ciri-cirinya persis. Namun apa yang terjadi?
beliau syahid. Artinya apa? Praduga kita itu gak pantas ikut campur urusan Allah itu. Allah yang berhak. Kapan memunculkan imam zaman, di mana, hari apa. Jadi tak pantas kita ini. Dengan syahidnya beliau ini, pelajarannya apa? Pasrahkan kita semua kepada Allah. Ya. Tidak ada lagi kita, oh ini yang terakhir. Kadzdzabal waqatun. Pendusta mereka itu yang sudah berani memberikan waktu bahwa akan muncul imam zaman itu memang sesuai dalam riwayat-riwayat banyak. Namun kan tidak disebutkan kapan waktunya pasnya itu. Semua itu kan praduga. Jadi pelajarannya sekali lagi akhwani wa akhwati, masalah ini serahkan kepada Allah dan para maksumin. Bukan urusan kita. Lalu kita bertanya, kenapa? Apa masih kurang kedurjanaan ini ya Allah? Ya sahibaz zaman, engkau hanya membutuhkan 313, itu pun bercampur dengan wanita. Apakah tidak ada di antara kami yang jutaan ini? Tidak adakah yang 313 ini sehingga engkau akan hadir di tengah-tengah kami? Bukti sampai sekarang belum. Jadi kita akan bertanya lagi, masih kurang apa kedurjanaan ini? Dosa apa yang tidak dilakukan oleh umat manusia pada zaman ini? Semua dilakukan. Tidak ada dosa yang tidak dilakukan. Tidak ada keangkara murkaan yang tidak dilakukan di zaman ini. Manusia sudah sampai kepada puncak kebiadabannya. Masih kurang apa? Lalu kita akan bertanya kepada Allah, ya Allah, masih kurangkah kedurjanaan ini sehingga engkau masih menangguhkan kehadiran imam kami? Begitu? Saya sampaikan kemarin pertemuan terakhir. Mereka yang berwilayah masih bertanya-tanya, kenapa Allah berbuat begini? Kenapa maksumin berbuat begini? Lakana bidzalika musyrikin. Sungguh mereka adalah orang-orang yang musyrik. Kenapa Allah mewajibkan puasa 30 hari bulan Ramadan? Kenapa tidak bulan Rajab? Maghrib 3, Isya 4, Subuh 2. Kenapa? Lalu pertanyaan-pertanyaan, kenapa Al-Hasan Salah Muawiyah? Kenapa Imam Husain harus berperang? Kalau pertanyaan untuk itminanul qalb boleh. Untuk menenangkan hati, menambah keimanan boleh. Namun kalau ke pertanyaan itu ada istihzaan, ada ar-raib, ada asyak, ada keraguan-raguan, lakanu bidzalika musyrikin. Sungguh mereka ada orang yang musyrik. Imam Ja'far Shadiq sudah memberikan hak itu, batasan itu. Persepsi kita salah. Anggapan kita salah. Nah ini pelajarannya. Mulai detik ini serahkan semua kepada Allah. Ya Allah, raditu billahi wa rabba, dan terus meramaksud. Kapanpun ya Allah, Engkau munculkan imam zaman kami siap. Tak pantas dan tak layak kami bertanya kapan. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Kalau Imam Hasan tidak terbunuh, kapan Imam Husain akan muncul? Kalau Imam Husain tidak terbunuh, kapan Imam Ali Al-Abidin akan muncul? Begitu seterusnya. Pelajarannya apa lagi dari syahidnya beliau ini? Kalau beliau tidak syahid, kita tidak akan tahu ternyata di balik itu banyak sekali pemimpin-pemimpin yang tidak kita ketahui. Allah tahu betul itu.
'alal insan at-taqdir wa 'alallah at-tadbir. Manusia itu hanya bisa berencana. Namun semua kembali kepada Allah. 'Alallah at-tadbir. Allah yang mengatur segala sesuatunya. Kita hanya bisa berencana. Antum datang ke tempat ini rencana antum. Kebetulan sesuai dengan rencana Allah. Coba rencana Allah tidak sesuai dengan rencana antum, enggak sampai antum di tempat ini. Inilah perbedaan mazhab kita dengan yang lain. Salah satu konsep yang ada pada diri kita dalam Mahdawiyah itu loyalitas penuh. Tidak ada pertanyaan limadza wa kaifa ya ibn Rasulillah. Yang ada apa? Samaan Allah. Ini yang harus kita pahami, akhwani wa akhwati, di balik pelajaran, dan akan banyak lagi hikmah di balik semua ini. Akan banyak, dan akan antum pasti akan temukan di balik syahidnya beliau. Kehilangan iya, sosok yang sangat kita cintai. Mungkin kita berharap, ya Allah, sebelum Engkau mengambil ruh kami, perkenankan kami menatap Sayyidul Qaid, sebelum kami menatap imam zaman kami. Ini adalah harapan kita. Namun ternyata Allah berkehendak lain. Ini mematahkan semua persepsi kita semua. Artinya apa? Kita ini tidak ada apa-apanya ternyata. Kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah, di hadapan para maksumin. Cukup kita sebagai penanti sejati, loyalitas kepada pimpinan. Alhamdulillah kalau kita masih bisa menangi zaman beliau. Kalaupun tidak, antum mau derit, antum mau berontak, tidak. Alal insanu at-taqdir wa 'alallah at-tadbir. Manusia hanya bisa berusaha. Manusia hanya bisa mengira-ngira, oh seperti ini, oh seperti itu. Namun keputusan akhir 'alallah at-tadbir. Dan yang mengatur semua ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam ikhwani wa akhwati, la basa bis salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya akan, karena bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, kita kembali kepada Al-Quran. Kalau antum mempunyai HP, ada paket ibadah itu, buka itu. Jadi biar HP antum itu mempunyai, akan menjadi syahid nanti, saksi bahwa antum membaca Al-Quran lewat HP. Antum buka surat Al-Kahfi. Di situ disebutkan ketika Nabi Allah Musa bertemu dengan Abdun Soleh, ya, bagaimana Nabi Allah Musa meminta, kalau boleh aku menemanimu dalam perjalananmu. Disebutkan, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ya, qala lahu Musa attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Maka engkau memberi aku izin untuk menemanimu. Qala innaka lan tastati' ma'iya sabra. Lalu Abdun Saleh ini berkata kepada Nabi Allah Musa, kau tidak akan bisa bersabar kalau ingin menemaniku. Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhid bihi khubra? Bagaimana mungkin aku bersabar sebelum terjadi? Qala satajiduni insyaallah sabiran wa la a'si laka amra. Percayalah, aku akan bersabar. Aku tidak akan menentang perintahmu. Qala, ini syaratnya.
Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Boleh engkau mengikutiku dengan satu syarat. Apapun yang aku lakukan jangan banyak bertanya. Fantalaqa, ini mulai dah. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safina kharaqaha. Mereka berangkat berdua dengan mengendarai menaiki apa? Kapal. Kharaqaha, lalu Abdun Saleh ini melobangi kapal tersebut. Qala kharaqta hal itu riqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kenapa? Engkau melobanginya, engkau telah melakukan perbuatan salah. Kata Nabi Allah Musa. Lalu apa? Qala alam aqul laka, kan aku sudah bilang. Kan aku sudah bilang maka. Lan tastati'a ya sabra, kau tidak akan bisa sabar kalau menemaniku. Qala la tu'akhidni. Nah, ini masih kisah, nanti pelajarannya setelah ini. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni bihi min amri usra. Maafkan aku, mungkin aku lupa. Kata Nabi Allah Musa. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu. Lalu mereka pergi terus dan bertemu dengan seorang anak kecil, faqatalahu, lalu dia dibunuh. Orang ini membunuh anak kecil itu. Qala aqatalta nafsan zakiyyan bi ghairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Engkau membunuh jiwa yang tidak bersalah. Kata Nabi Allah Musa kepada Abdul Saleh ini. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan aku sudah bilang, kau tidak akan bisa bersabar kalau menemaniku. Terus apa dia bilang ini? Qala in sa'altuka an syai'in ba'da. Kalau sekali lagi kau bertanya, katanya. Sekali lagi kau bertanya, jangan ikut aku lagi. Qala in sa'altuka an syai'in ba'da fala tusahibni. Nah, fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin. Lalu sampailah mereka ketika memasuki sebuah kampung, istat'ama ahlaha fa abaw ayyudayyifuhuma. Maka orang-orang di kampung itu enggan untuk menerima kedatangan mereka. Fa wajada fiha jiraran. Lalu mereka menemukan jidar. Apa itu jidar? Tembok yang akan runtuh. Fa aqamahu. Lalu Nabi Abdul Saleh itu menegakkannya. Lalu qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Kenapa engkau lakukan sendiri? Coba engkau minta tolong kepada orang lain atau engkau memberi ujrah. Jangan kau sendiri yang meluruskannya, kan hampir jatuh. Lalu diluruskan oleh Abdul Saleh ini. Nabi Musa berkata, kenapa engkau lakukan sendiri? Kan lebih baik kau minta tolong. Jangan kau lakukan sendiri. Qala hadza firaqu baini wa bainak. Nah, ini letak perbedaan aku dan dirimu itu di sini. Kita tidak akan bisa lagi bersama lagi. Lalu Abdul Saleh ini menakwilkan, menafsirkan apa yang dilakukan. Ini Ammas safinah. Lanjutan dari ayat itu, akhwani wa akhwati. Kalau membaca surah Al-Kahfi itu ingat di situ. Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri. Kenapa aku melobangi safinah itu? Karena apa? Itu miliknya orang-orang miskin. Ya'maluna fil bahri, yang mereka bekerja di laut, nelayanlah. Fa'aradtu, ini pelajarannya. Dan aku ingin an aibaha, untuk menyembunyikannya, menyelamatkannya. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena apa? Ketika ia meneruskan perjalanan dengan kapal ini, di depan itu ada raja penguasa yang pasti akan merampasnya. Ini letak wujud hikmahnya di situ. Satu. Kenapa aku melobanginya? Di depan itu, kalau ia teruskan, orang ini teruskan, pasti akan dirampas. Ya'khudhu kullu safinatin ghasba. Wa ammal gulam. Coba antum perhatikan di situ, di ayat itu, Abdul Saleh ini menggunakan domir apa? Ana, fa'aradtu. Dan aku ingin. Ya, ingat ini pelajarannya. Antum lihat di situ. Wa ammal gulam. Kenapa aku membunuh gulam itu, anak kecil itu? Fakana abawahu mu'minaini. Karena anak kecil ini mempunyai orang tua yang mukmin. Fa khashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra.
Karena aku khawatir dia akan menjadi anak yang durhaka, makanya aku bunuh. Ini biasa kalau dibilang ikhwan kita itu yang mempunyai makrifat. Kalau kita beda ya. Maksudnya apa? Makrifat gitu. Dia melihat apa yang dibalik yang dia lakukan. Maksudnya matanya melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu setelah itu apa? Yang kedua, setelah ia mengatakan fa'aradtu, di sini mengatakan apa? Fa'aradna. Kami. Kenapa Abdul Soleh ini tidak mengatakan fa'aradtu? Kenapa dia mengatakan fa'aradna yang kedua ini? Dan kami ingin yu'ayyubdilahuma, menggantinya anak ini apa? Khairan minhu. Ya. Akan menggantikan untuk orang tua ini anak yang lebih baik dari anak yang aku bunuh itu. Fa'aradna, di sini disebutkan apa? Apa itu? Fa'aradna ya. Oke, lanjut. Wa'mal jidar. Ya, adapun tembok yang hampir rubuh itu, fakana lighulamaini yatimain. Dia itu miliknya dua anak yatim. Fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di bawahnya itu ada apa? Harta karun. Wa kana abuhuma salihan. Karena yatimain ini, anak yang yatim ini mempunyai dua orang tua yang saleh. Ini fa'arada rabbuka. Kenapa pakai aroda itu? Dia. Yang pertama pakai apa? Aradtu. Yang kedua, aradna, kami. Yang ketiga, arada, dia. Kenapa tidak langsung aja aradtu semua? Kenapa? Jawabannya setelah salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala. Afan. Kayaknya tuh lupa ini, kayaknya puasa malam. Afan saya. Hah? Oke. Ya, kita akan bahas. Fa'aradtu, aku ingin. Ya. Ketika ia berbicara tentang hal-hal yang merusak perbuatan dosa, Abdun Soleh ini, yang mengatakan Abdun Soleh itu Nabi Khidir. Dia mengatakan fa'aradtu, aku ingin untuk hal-hal yang jahat, yang jelek yang disebabkan pada dirinya sendiri. Kenapa? Tidak ada Allah berbuat jelek, itu tidak ada. La yasdur minallah amalun qabih. Tidak akan pernah keluar dari Allah perbuatan yang jelek, yang sia-sia. Pasti semua hasanun, baik. Fa'aradtu, namun lalu aku ingin. Ya. Disebutkan fa'aradtu. Sebentar. An-aibaha, aku ingin menyembunyikannya. Aradtu, kenapa? Yang namanya melobangi perbuatan jelek apa bagus? Apa baik? Hah? Jelek apa baik? Jelek. Melobangi kapal itu, merusak kapal, jelek apa baik? Jelek. Makanya perbuatan jelek dia disebabkan kepada diri. Fa'aradtu. Kita lihat selanjutnya. Untuk yang kedua, wa'mal gulam fakana abawahuma mu'minain fakhashina ay yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa'aradna. Ya, kenapa dia pakai aradna kami? Karena apa? Ketika dia membunuh, itu dia disebabkan kepada dirinya sendiri, mengganti yang lebih baik ia disebabkan kepada Allah. Paham? Saya ulangi ibu-ibu. Apa sudah paham ini? Paham nggak? Ketika dia mengatakan fa'aradtu an aibaha, aku,
Mudah-mudahan nggak salah di hadapan Ustaz Mukhtar nih saya ngomong kayak gini. Lihat ya. Saya bicara di depan ini gemeter, takut salah. Tapi saya bisa insyaallah. Fa'aradtu an aibah. Ingat, untuk perbuatan jelek disebabkan kepada dirinya. Yang kedua, ketika dia membunuh, perbuatan membunuh jelek apa tidak? Hah? Jelek. Lalu di balik pembunuhan itu ada apa? Ayyubdilahuma, mengganti yang lebih baik. Itu perbuatan siapa? Allah atau dirinya? Dinisbatkan kepada siapa? Allah. Fa'aradna, Allah akan menggantinya, dan perbuatan jelek itu aku. Maka dia kami. Fa'aradna. Selanjutnya, wamal jidar fakana li ghulamain, ya, yatimain fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan fa'arada. Dia menginginkan, berkehendak. Siapa dia itu? Allah. Ya. Meluruskan, menegakkan tembok itu baik atau tidak? Kenapa dia tidak mengatakan fa'aradna? Sama dengan yang kedua. Kenapa Abdul Salim mengatakan fa'arada? Kenapa? Semua kebaikan dari Allah. Walaupun aku yang menegakkan itu, tak layak bagiku untuk berbuat baik di hadapan Allah. Artinya apa? Semua kebaikan itu pasti bersumber dari Allah. Tak pantas kita menisbatkan perbuatan jelek kepada Allah, sekalipun kita yang berbuat baik itu. Paham nggak? Artinya apa? Tidak pernah keluar dari kehendak Allah kecuali itulah yang terbaik. Kembali kepada kita kehilangan. Kehilangan nggak? Namun apa kita tahu apa yang dibalik ini? Kita husnudzon apa husnudzon? Husnudzon. Ya. Imam Husain kalah memang secara apa? Terbunuh. Imam Hasan terbunuh. Imam Ali terbunuh. Lalu di mana letak kemenangannya? Nah, setelah itu kemenangan itu. Faham? Ada satu kisah ikhwani wa akhwati biar kita ini jangan pernah kita itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah suudzon kepada Allah. Oleh karena itu Allah berfirman dalam hadis qudsi apa? Ana inda dhanni 'abdi in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Aku ini ada di praduga hamba-hambaku. Jika hamba-hambaku berpraduga baik, aku baik kok. Jika dia berpraduga jelek, ya sudah, aku sesuai praduga dia. Oleh karena itu jangan pernah kita mempunyai pradugaan yang sangat jelek kepada Allah. Karena kalau kita mempunyai praduga yang jelek, ya sudah. Seperti apa? Dosa-dosaku terlalu banyak, aku tidak akan diampuni, ya sudah, nggak diampuni. Kemana aku akan keluar? Aku merasakan pintu rezeki tertutup. Kan seperti itu. Ana inda dhanni abdi. Aku ini ada di persangkaan-sangkaan dari hamba-hambaku. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Ada satu kisah gini. Ada seekor burung ikhwani wa akhwati. Ini sebagai bahwa musibah yang akan menimpa kita. Walaupun mungkin sekilas itu adalah penderitaan, adalah suatu musibah, seakan-akan kita tidak mampu untuk menjalaninya. Yakinlah bahwa setelah itu pasti akan ada solusi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu janji Allah. Nah, ceritanya begini, ada seekor burung. Burung ini berkicau dengan riangnya. Ia
pergi ke sana kemari untuk mengumpulkan rumput atau rumput kering itu, daun-daun yang kering untuk pulang dia jadikan sarang. Tiap hari begitu. Dia dengan kegembiraannya sangat gembira, berkicau dengan kicauan yang sangat gembira. Pulang pergi sampai sarangnya itu sudah selesai dengan sarang yang sangat bagus menurut dia. Ya, dia berkicau, dia bersyukur kepada Allah. Tidak ada halangan. Rencananya baik semua. Tidak ada aral melintang sehingga rumahnya jadi. Ketika dia tidur, angin menghembus. Jatuh itu. Sarang itu tempat dia bersusah payah berhari-hari membangun sarangnya jatuh ke tanah dan dia sadar. Lalu apa yang dia katakan? Ya Allah, apa salahku? Sehingga ia sudah tidak lagi berkicau berhari-hari. Tidak ada lagi kicauannya seraya meratap, apa salahku? Kenapa engkau setelah aku sekian lama membangun sarangku, kenapa engkau mengirim angin sehingga angin itu merobohkan dan merusak sarangku, rumahku ya Allah. Begitu terus. Meratap, menyalahkan Allah. Lalu Allah berkata kepada Jibril, ini kisah dinukil oleh Syi'i dan Sunni. Wahai Jibril, kenapa? Allah kan maha tahu, ini ada pelajarannya. Jibril coba tanyakan kepada hambaku burung itu, kenapa dia tidak lagi bersolek? Kenapa dia tidak lagi berkicau? Lalu turun Jibril kepada burung ini. Dia bertanya, kenapa? Kok kamu sekarang di mana kicauanmu? Di mana? Suaramu yang merdu itu kemana lagi sekarang? Kenapa Allah tidak mendengarnya lagi? Ngeluh dia. Coba bayangkan Jibril katanya. Apa salahku coba? Aku bersusah payah membangun sarangku, membangun rumahku, namun Allah telah merusaknya. Ya, ngadu. Begini ya Allah. Burung ini berkata begini-begini. Coba kamu beritahu wahai Jibril. Dia tidak sadar wahai Jibril. Ketika ia tidur di rumah itu, di sarangnya itu, ada seekor ular yang menaiki pohon tersebut dan akan memangsanya. Dan aku ingin menyelamatkan burung itu sehingga aku kirim angin untuk menyelamatkan, membangunkannya dari tidurnya. Ngadu. Kamu tahu yang terjadi? Kenapa Allah mengirim angin itu kepadamu wahai burung? Tidak wahai Jibril. Ketahuilah, saat engkau tidur itu ada ular yang akan memangsamu, sehingga Allah mengirim angin untuk membangunkanmu walaupun rumahmu harus terjatuh. Paham? Artinya apa? Burung ini menyesal, istighfar dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maafkan aku ya Allah, maafkan aku. Aku tidak tahu kalau hikmah di balik ini seperti ini. Pelajarannya apa? Kita ini kan semua musibah. Pasti mempunyai musibah di sini. Semua gak ada yang musibah. Oleh karena itu Imam Ja'far Shadiq itu berkata begini, Allah pasti akan memberikan apapun yang kalian inginkan kecuali hal yang mustahil. Imam Ja'far Shadiq. Sahabat bertanya, apa yang mustahil itu ya benar Rasulullah? Adakah perbuatan yang diminta oleh hambanya yang mustahil Allah berikan? Ada. Apa itu? Kedamaian di dunia. Orang-orang ini, manusia itu minta kedamaian, kesejahteraan di dunia. Dan ini mustahil Allah berikan kepada mereka. Karena kedamaian, kesejahteraan itu hanya di akhirat. Lah kalau mereka, manusia itu meminta kedamaian, selalu kedamaian, kesejahteraan, tidak ada ujian, tidak ada halangan, rintangan, mustahil. Ini yang tidak akan Allah berikan. Hal yang mustahil itu ini. Jibril pernah bertemu dengan Rasulullah, dia tersenyum. Sehingga Rasul bertanya, ya Jibril, kenapa engkau tersenyum? Aku nih heran kepada umatmu wahai Muhammad. Apa yang kau herankan? Umatmu minta kedamaian di dunia, padahal Allah ciptakan kedamaian itu di akhirat. Mana mungkin mereka menemukannya? Hal yang mustahil itu
Kita ingin hidup murta, sejahtera, gemah ripalo jinawi, senantiasa seperti itu. Sehari-hari tidak ada ujian, tidak ada cobaan, mustahil. Wallah mustahil. Yang bertanya siapa? Yang berkata siapa? Imam Ja'far as-Shadiq. Mustahil. Karena pasti akan diuji. Ya. Apalagi kita sebagai pribadi-pribadi yang berwilayah. Ujian kita itu lebih berat dari mereka yang tidak berwilayah. Lalu kita ingin hidup damai. Kita ingin menjadi penanti yang hanya ritual. Ya. Tidak membantu. Itu tak bisa. Jadi kalau kita mindset kita mulai sekarang kita buang gitu. Hidup penuh dengan kedamaian di dunia ini mustahil. Tidak ada ujian, tidak ada halangan. Apa yang kita inginkan Allah berikan mustahil, wallah mustahil. Pasti akan ada ujian itu. Dan ujiannya memang berbeda-beda. Tak sama kita ini. Kita semua dari tempat ini pasti mempunyai masalah. Tidak ada yang ke tempat ini tidak punya masalah, pasti punya masalah. Dan harapan apa kita ada di tempat ini, mudah-mudahan Allah menyelesaikan masalah kita. Entah itu keluarga, entah itu ekonomi, entah itu kesehatan, semua punya masalah. Tandanya apa? Kita tidak akan bisa damai di dunia ini. Hidup kita tidak akan mungkin bisa 100% enak. Jadi jangan meminta hal yang mustahil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan hanya ada di mana? Di akhirat. Jadi jangan minta senantiasa kedamaian di dunia. Mustahil. Ya. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di balik semua musibah pasti ada hikmah yang tersembunyi. Ini yang pelajaran ke padahal cuma 36 menit saja ya. 36 menit. Kurang 10 menit lagi. Yang kedua, yang ketiga, terakhir. Beranggapan kenikmatan yang antum rasakan sekarang ini miliki, pertama kesehatan, harta, ya. Apapun kenikmatan yang saat ini Anda rasakan, jangan jabatan, harta. Ingat, hadza ni'am mu'arradah lil khatar, mu'arradah liz zawal, berpotensi akan lenyap. Ya, ingat, Anda sekarang yang mungkin beruang, hati-hati. Mempunyai jabatan, hati-hati. Yang punya kesehatan, hati-hati. Karena semua kenikmatan itu mu'arradah lizawal, berpotensi akan lenyap dari kita. Faktor apa yang membuat nikmat-nikmat itu hilang, lepas dari kita? Ada 4 faktor. Ada berapa faktor? 4 faktor. Jadi kalau selama ini kita mempunyai kesehatan, lalu kita sakit, harta mungkin dulu kita banyak, sekarang tidak lagi, ekonomi kita seret. Jabatan dulu mungkin tinggi, sekarang tidak punya jabatan. Mungkin salah satu dari 4 faktor ini kita lakukan. Yang pertama apa? Al-zulm, kezaliman. Ya. Kezaliman.
seorang ayah menzalimi anaknya, seorang istri mendurhakai suami, seorang suami tidak menghargai istri. Kenapa? Orang suami ingin menjadikan semua perintahnya dilaksanakan oleh anak dan istrinya tanpa ada protes. Ini Fir'aun, Pak. Hati-hati. Kezaliman itu adalah salah satu faktor yang akan menghilangkan nikmat yang ada bersama kita. Mengambil hak orang lain, mencaci orang lain, mengadu domba. Ini kezaliman, hati-hati. Yang kedua apa? Kufranun ni'am. Apa itu kufranun ni'am? Mengingkari nikmat. Seorang laki-laki suami berkata kepada istrinya, selama aku kawin sama kamu berpuluh-puluh tahun tidak pernah aku mendapatkan kebahagiaan. Salah satunya ini. Dan seorang istri berkata kepada suaminya, mas, ayah, selama ini aku tidak mendapatkan kebahagiaan dari kamu. Kufranun ni'am, hati-hati. Ini biasa kalau berantem suami istri. Aku dapat apa dari kamu? Penderitaan tok. Hati-hati. Pernah merasakan seperti itu? Hati-hati ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan pernah berkata, gak bahagia aku selama ini. Jadi yang sampai punya anak 5 itu gak bahagia. Seorang istri tidak menghargai suaminya. Aku tidak pernah dibelikan apa-apa sama kamu. Jadi satu lemari itu dari mana? Kufranun. Ini yang tertawa ini merasa berarti. Ya, hati-hati jaga mulut. Karena hal itu akan apa? Salah satu faktor akan mengambil, Allah akan mengambil kenikmatan yang ada bersama kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, 5 menit lagi. Al-isfaq bainan nas. Tidak ada rasa kasih sayang kepada manusia. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah mereka yang ada di bumi, niscaya makhluk yang ada di langit akan menyayangimu. Ya. Allah fil fuqara asyrikuhum fima yashihim. Allah kata sabda Imam Ali, wasiat Imam Ali ketika beliau musyahadah. Sebelum meregu syahadah kepada Imamul Hasan dan Imamul Husain, Allah fil fuqara asyrikuhum fima yashihim. Jagalah orang-orang yang miskin di antara kalian. Beri mereka bantuan. Al-isfaq bainan nas. Mungkin satu jarang kita berdoa, butuh kepada, apalagi ketika ekonomi kita sudah membaik, sudah kita tidak 1 bulan 2 bulan tidak ada musibah, lalu lupa kita kepada Allah untuk meminta perlindungan dari Allah. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Allah itu sebenarnya enggan kepada kalian tanpa doa-doa kalian. Al-Quran. Ya, doa. Pastikan dalam setiap hari, setiap sholat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon apa? Perlindungan, istighfar. Untuk apa? Agar Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil nikmat itu dari kita. Itu ada berapa faktor? Ada berapa faktor?
4. Yang pertama apa? Al-dhulm. Yang kedua, kufranun ni'am. Yang ketiga, al-isfaq bainan nas. Yang keempat, ad-du'a. Lalu ahlul bait memberi apa? Memberi penawar. Istilahnya apa itu? Racun semua itu. Al-dhulm, isfaq bainan nas, itu dhulm semua. Racun semua. Lalu Allah melalui para maksumin memberikan penawar, doa yang setiap hari wajib kita ucapkan. Ini dari Imam Ja'far As-Shadiq, doa ini. Kalau kalian tidak akan Allah ambil, katanya, kenikmatan yang ada bersama kalian, maka dawamkan doa ini setiap pagi. Mau saya kasih? Waktunya sudah habis. Mau saya kasih gak? Mau? Habis waktunya, lu minta ada bahasa iyamu. Kurang berapa menit? Habis sudah, ya udah, nggak usah. Yang pertama ini catat ini doa ini ya. Alhamdulillahilladzi arrafani nafsah wa lam yatrukni amyanal qalbi. Baca setiap pagi. Setiap pagi setelah salat subuh. Kalau disuruh pagi jangan sore, Bu. Mbak. Ya, kalau disuruh baca pagi jangan banyak membantah. Kalau disuruh 1 kali jangan 3 kali. Surat subuh 2 kali jangan minta. Kadang kan kita biar marem. Ya. Alhamdulillahilladzi arrafani nafsah wa lam yatrukni amyanal qalbi. 1. Ada 4 itu. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Nah, ini lupa di sini. Ini disuruh baca pagi, baca malam. Alhamdulillahilladzi satara aurati wa lam yafdhahni bainan nas. Satu lagi, Sid. Alhamdulillahilladzi ja'ala rizqi fi yadihi wa lam yaj'alhu fi ghairi. Ya. Itu ada 4. Saya ulangi lagi ya, baca ini ayat ini. Maaf bukan ayat, doa. Alhamdulillahilladzi arrafani nafsah wa lam yatrukni amyanal qalbi. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Alhamdulillahilladzi ja'ala rizqi fi yadihi wa lam yaj'alhu fi ahadin ghairi. Itu yang 3. Yang keempat, alhamdulillahilladzi satara aurati wa lam yafdhahni bainan nas. Ada 4 paragraf itu. Itu baca setiap pagi. Agar apa? Ini penawar dari racun tadi itu. Paham? Nah. Saya ulangi lagi sekali lagi. Alhamdulillahilladzi arrafani nafsah wa lam yatrukni amyanal qalbi. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Alhamdulillahilladzi ja'ala rizqi fi yadihi wa lam yaj'alhu fi ahadin ghairi. Yang keempat, alhamdulillahilladzi satara aurati wa lam yafdhahni bainan nas. Artinya, maha suci Engkau ya Allah, alhamdulillah. Segala puja-puji hanya milik-Mu ya Allah, yang mana arrafani nafsah, Engkau telah memberitahu dirimu dan tidak menjadikan aku orang yang buta akan dirimu. Segala puja bagimu yang telah Engkau jadikan sebagai umat. Segala puja-puji hanya milik-Mu yang telah darimu. Aku tidak meminta kepada selain-Mu. Dan yang terakhir, segala alhamdulillahilladzi satara aurati, yang mana Engkau telah menutup aib-aibku dan Engkau tidak menyingkapnya di depan orang-orang lain. Walam yafdhah, tidak membongkar aib. Ini dibaca untuk penawar racun-racun tadi yang 4 itu. Ya. Jadi bukan hanya dibaca ini, yang racun itu jangan dilakukan. Ini penawar. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan.
Allah ujurana wa ujurakum bi syahadati as-sayyidil qa'id al-Husaini al-Khamenei. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengganti yang lebih baik dan menjadi harapan kita menjadi Sayyidul Qa'id yang terakhir. Ini harapan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala segera memunculkan kehadiran Imam di hadapan kita semua. Hadza minni wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.